ini bukan pertanyaan tentang sholat. Ini anjuran Ustaz. Ustaz cepat soal nikah. Bagus pertanyaan. Pokoknya karena Pak Haji, siapa namanya Pak Haji? Siapa? Baru nama Nabi Musa, saudara Nabi Musa. Pokoknya kalau saya nikah yang begawi orang Arab panas. Ini karena saya ditantang begini, dia tanggung jawab pokoknya besok. Pokoknya saya nikah besok yang begawi orang Arab panas. Nanti saya tinggal hubungan baru, jadi saya nikah. Pokoknya roh orang Arab panas. Kumpulin sudah. Siap kok, direkam. Direkam kan? Siap. Siap semuanya nih? Sudah direkam. Awas. Tanggung jawab. Jelas? Awas pokoknya. Saya nanti lihat di YouTube nih. Saya tinggal saya share dia nanti kalau itu video yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan diri kita ini nikmat, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, dan semoga hajat-hajat kita diterima dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang sakit di kampung kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dalam bab salat, masih tentang bab seputar tentang salat. Kemarin sudah kita membahas yaitu bagaimana rukuknya seseorang, rukuk, dan kita sudah membahas Al-Fatihah, bagaimana Al-Fatihah dengan benar, dan sudah kita membahas tentang bagaimana rukuk dengan benar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya setelah daripada rukuk, yaitu seseorang ketika rukun selanjutnya as-sadis al-i'tidal. Rukun daripada rukun salat yang selanjutnya yaitu bagaimana seseorang ini laki dan perempuan i'tidal dengan benar. I'tidal, ketika seseorang i'tidal ini mengucapkan sami Allahu liman hamidah, posisi tangan yaitu mirip seperti sebagaimana dia takbir. Posisi tangan mirip sebagaimana dia takbir. Sami Allahu liman hamidah, sejajar dengan anak telinga. Jempolnya, jarinya sejajar dengan anak telinga, bukan menyentuh. Kalau menyentuh salah, menyentuh begini salah, tapi sejajar dengan anak telinga. Tidak miring, tidak terlalu begini, tapi berhadapan dengan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Ya, saya kasih contoh sedikit. Diperhatikan Bapak Ibu, ketika seorang sholat, posisinya ketika i'tidal, bangun daripada ruku, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jelas? Hamidahnya di sini. Boleh juga sami Allahu liman hamidah sejajar dengan dada. Dua riwayat, boleh sejajar dengan anak telinga, boleh sejajar dengan dada. Tetapi saya menggunakan yang saya pakai yaitu yang sejajar dengan anak telinga. Yang sejajar dengan anak telinga. Sami Allahu liman hamidah. Baru dilepas. Yang tidak boleh ketika melepas ini yang fatal, ada kejadian yang sangat bahaya ketika di dalam sholat. Contohnya bagi seorang ibu-ibu
melambai-lambaikan tangan tanpa disadari. Ketika melepas tangan ini tanpa dia sadari, Samiallahu liman rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Jelas, bergerak tanpa dia sadari. Ketika ini bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut, tangan yang kanan saja bolak-balik dihitung sekali, tangan kiri hitung sekali, maka kalau dia 3 kali berturut-turut maka membatalkan sholat seseorang. Dan ini sering kejadian, sering terjadi bagi sholatnya ibu-ibu tanpa dia sadar, bergerak. Dia bergerak, bukan daripada gerakan sholat. Kalau bukan gerakan daripada gerakan sholat, dia bergerak lebih daripada 3 kali dan berturut-turut, dan dia anggota badan yang besar, maka ini membatalkan sholatnya seseorang. Kapan dia batal? Begitu sudah 3 kali langsung dia batal. 3 kali berturut-turut dan anggota badan yang besar. Tetapi kalau seandainya dia hanya 2 kali dan tidak berturut-turut, ini tidak membatalkan sholat. Contoh, dia gerak, dia lepas, gak lama garuk lagi, dia lepas, nanti garuk lagi. 3 memang, tapi tidak berturut-turut, tidak langsung masuk. Beda halnya kalau dia bergaruk di sini, bergaruk di sini, garuk sini, pindah. Begitu 3 kali, ini di mazhab Imam Syafi'i dapat membatalkan sholat. Dan ingat kepada Bapak Ibu, semakin banyak gerakan yang bukan daripada gerakan sholat, semakin kurang nilai sholat kita. Saya ulangi lagi, semakin banyak gerakan yang bukan daripada gerakan sholat, maka semakin kurang nilai sholat kita. Semakin kurang kita bergerak di dalam sholat, maka semakin tinggi nilai sholat kita. Contoh, menguap di dalam sholat, ini kurang dianjurkan. Bahkan menguap di dalam sholat kita dianjurkan menahannya. Kalau lagi menguap, ditahan dulu. Kalau udah nggak sanggup, baru ditutup pakai tangan kiri. Tangan kiri ini bergerak bukan dari gerakan sholat. Apakah dihitung 1 kali? Dihitung 1 kali. Tetapi semakin banyak gerakan, garuk sini, memang tidak berturut-turut, garuk sini, memang tidak berturut, garuk lagi sini, semakin berkurang nilai sholat seseorang. Tetapi begitu juga seseorang ini, semakin dia tidak bergerak di dalam sholat, fokus, ini semakin besar nilai sholatnya di sisi Allah Subhanahu. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, salah satunya yang bernama Abdullah bin Zubair, sholat di depan Ka'bah sampai lamanya, saking lamanya burung menghinggapi di atas kepalanya, sampai burung pun mengira dia kayu. Saking tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Kadang kita tanpa kita sadari gerakan, ada orang bergerak tanpa disadari, atau tangannya bergerak, ada saja yang bergerak. Ini semakin bahaya nilai sholat. Maka ketika kita di dalam sholat, kurangi gerakan, kurangi tatapan, fokus ke tatapan tersebut, ke depan sujud, dan pikiran kita pun difokuskan. Ini supaya kenapa? Supaya berjalan apa yang dimau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya? Al-Quran mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat dan benar, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gerak, tidak usah terlalu gerak, fokus, khusyuk, maka salatnya dapat mengering dia daripada berbuat maksiat. Kenapa Pak Ustaz saya ini rajin salat tapi masih maksiat? Perbaiki salat kita. Mungkin kita tidak khusyuk di dalam sholat, atau mungkin kita banyak bergerak dalam sholat, atau mungkin hati kita lalai, kepikiran kesana kemari, fokus memang tapi hati kita tidak lanjut kepada Allah, tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati pikiran kita fokuskan sama Allah Subhanahu. Jelas atau tidak Bapak Ibu? Jelas. Jadi posisi tangan bandingkan sami Allahu liman, sejajar dengan anak telinga, dan ingat tidak menyentuh. Jelas tidak menyentuh. Saya minta 2 orang berdiri. Dalil Bang Zilan. Ada satu. Dalil di sini. Zilan. Ya. Setelah daripada iktidal, rukuk dulu. Rukuk kaki diluruskan, ya.
Posisi ingat ketika ruku, perhatikan ini rukunya laki-laki. Rukunya laki-laki. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu dianjurkan mengajarkan anak posisi seperti ini sebelum kita wafat, ajarkan anak sholat bagaimana benar. Memang orang tua dulu kita diajar sholat, tapi kita harus ajar anak kita tata cara sholat. Jangan sampai dia belajar di guru ngaji. Kenapa? Kita istilahnya rugi besar. Amal jariah besar dia pakai 5 kali sholat wajib. Itu yang transfer kita nanti dikubur, disebut amal jariah. Ya? Mohon maaf. Kepalanya dilepas. Lepas lagi. Ya. Ya. Ruku dengan benar sudah pas. Bangun dalil sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Zilal jangan bangun dulu. Ya. Lepas tangan. Ya, Zilal bangun sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas. Nah, tangan tidak boleh begini. Begini dilepas. Agak merunduk sedikit. Tidak boleh begini, agak merunduk. Jelas? Dari ruku tidak dilepas tangannya. Perhatikan. Berdiri dulu. Ini tangan agak lurus sedikit. Nah, lurus. Nah, iya. Ulang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Baru dilepas. Jelas? Sekarang Bapak Ibu, posisi cara orang sujud diperhatikan. Posisi cara sujud, 2 cara sujudnya seseorang. Boleh meletakkan kaki atau lutut duluan, baru tangan, baru kepala. Saya ulangi lagi. Boleh meletakkan lutut duluan, baru tangan, baru kepala. Atau boleh menggunakan tangan duluan, lutut baru kepala. Jelas? Boleh tangan duluan, lutut baru kepala. 2 saja caranya. Yang gak ada kepala duluan. Ini yang sah. Kepalanya duluan ngantuk sudah. Jelas subuh, tahajud mulai jatuh tadi. Jelas jatuh. Kemarin murid saya bertanya, Pak Ustaz, saya sholat jenazah sama saya punya teman. Tiba-tiba begitu sholat sama saya punya teman, kata dia, takbirlah imam, Allahu Akbar. Begitu takbir yang kedua, ruku teman saya. Ruku lagi. Dia lihat orang tak ada ruku. Begitu selesai salam sholat jenazah ditanya. Ini yang tanya murid saya, wallahu alam dia benar apa tidak terjadinya tersebut. Ditanya kenapa ruku tadi sholat jenazah? Kata dia, saya memastikan jenazah ini benar nggak teman saya. Padahal jenazah tertutup. Begitu juga orang kalau udah ngantuk, kepalanya jatuh duluan, katanya dia mau sujud. Padahal emang ngantuk, jatuh itu. Supaya kenapa? Ngilangin rasa malunya. Padahal yang benar turun lutut baru tangan baru kepala, atau tangan ke lutut baru ke kepala. Lihat contoh pertama, turun tangan ke lutut dulu. Allah. Lihat lutut terus, lutut baru tangan baru kepala. Jelas Ibu? Kelihatan? Kelihatan apa tidak? Ulang dalil, berdiri lagi. Dilihat cara turunnya dengan benar. Dilihat agak ke sana. Ya, dilihat cara turun. Allahu Akbar. Lihat. Jelas. Cara kedua. Tangan duluan turun, baru lutut, baru kepala. Allahu Akbar. Jelas. Tangan duluan, lutut, baru ke kepala. Jelas. Yang ketiga janganlah kita praktekkan. Jelas. Itu tidaklah kita pakai. Nah, sholat seperti ini makruh kalau di mazhab Syafi'i. Ini makruh. Sholat seperti ini hukumnya apa? Makruh. Diginikan sarungnya. Kalau sarung atau gamis diginikan. Nah, dia harus kelihatan ini. Kalau dia ketutup seperti ini, makruh. Jelas? Ketutup begini. Lihat apa tidak? Zilal hadap sana, hadap kiblat. Dalil hadap kiblat. Hadap kiblat. Sujud, silakan. Nah, ini. Kalau bagi laki-laki ketutup ini makruh. Kalau perempuan harus kan? Dia ketutup. Lihat nih. Yang pakai gamis ditarik lagi. Supaya kelihatan. Jelas? Posisi kaki, perhatikan. Posisi kaki bagi laki-laki
rapat kayak gini, dirapatin, pas sudah tadi. Jelas? Yang tidak sunnah dibuka. Coba dibuka, dalil zilal dibuka lagi. Ini tidak sunnah. Pernah lihat salatnya orang begini? Sehingga apa? Yang orang baru datang melihat, oh kelihatan pahanya tuh. Jelas? Kadang-kadang dilihat ini. Kalau yang nggak pakai celana panjang dalamnya terus, maka tidak sunnah. Sunnahnya dirapatkan lagi, rapatin lagi, sentuh, seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Jelas? Sudah lihat posisi kaki? Sudah lihat? Ini posisi laki sujudnya. Agak belakangan dalil, zilal belakangan lagi. Hadap ke sana. Sekarang hadap ke sana. Hadap ke sana. Sujud ke sana. Lihat posisi tangan, hadap ke sana. Iya, sujud. Lihat posisi tangan. Ditarik. Panjang benar gamisnya. Lihat posisi tangan. Kalau sholat lagi sendiri, sholat sunnah, lebar. Nih. Besar. Dibuka nih. Buka lagi. Ingat tangan nggak boleh miring. Begini. Lurus. Pas sejajar dengan ini. Ukurannya, seandainya ditaruh bola di sini, digelindingkan tuh bola, maka jatuhlah bola tersebut di atas telapak tangan. Itu ukurannya. Berarti kepala harus didepankan. Depan lagi, terus posisi tangan didepankan sini. Seperti ini. Lurusin. Ya, seperti ini. Seperti ini. Jelas? Seperti ini sujudnya. Kepala. Ini antara ini perut dan paha dijauhkan. Ini perut dan paha dijauhkan seperti ini. Sehingga kalau seandainya bola diturunkan, kenalah telapak tangan. Itu ukurannya. Ukuran ketika orang sujud. Kalau lagi sholat sendiri. Tetapi kalau berjamaah, kita perkirakan sama jamaah yang lain. Jangan ngambil sunnah sehingga yang ini nggak dapat. Posisi ketutup. Mana mau sujud saya ini, kata dia. Mau ke sana kena, mau ke sini kena. Gimana? Disesuaikan. Jangan sampai orang kesandung mau ngamalin sunnah kita ginikan orang. Jelas? Tidak sunnah. Masya Allah, diprotes sama ibu-ibu. Mohon maaf, saya diprotes sama ibu-ibu. Nanti saya protes lagi pengurus masjid. Saya minta mic dilepas. Ada mic lepas? Kalau bisa. Iya, nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa. Udah. Iya. Jelas ibu? Kelihatan. Ini kalau sujudnya bapak-bapak, sujudnya orang laki. Muncul pertanyaan bagaimana kalau sujudnya ibu-ibu, Pak Ustaz? Ingat, sujudnya bapak-bapak dan orang laki sujudnya seperti ini. Ada polpen, ada spidol. Lihat, duduk dalil, zilal duduk. Lihat, diperhatikan bahwa ibu tangan terbuka. Lihat, tangan terbuka. Jaraknya jelas. Tangan apa? Terbuka. Jelas. Lutut terbuka. Diperhatikan. Tangan terbuka, lutut terbuka. Lututnya dibuka. Jelas, lututnya dibuka. Dan kaki tertutup. Ini kaki. Nempel. Jelas? Nempel, terbuka, tangan terbuka, laki. Tetapi kalau ibu-ibu, mana penghapusnya? Gimana? Masya Allah. Hebat di sini ya. Masya Allah, nggak bisa dihapus lagi. Perhatikan, kalau sujudnya ibu-ibu dan orang perempuan, sudah. Nanti, besok. Lihat nih ibu, sujudnya ibu-ibu, tangan dirapatkan, kaki lutut dirapatkan, telapak kaki pun dirapatkan. Jelas, dia ngepit.
Lutut ditutup, kaki pun dirapatkan. Jelas? Saya kasih contoh. Dalil, coba sujudnya ibu-ibu. Hadap sana. Hadap sana, ya, hadap ibu-ibu. Ya. Dirapatin lagi tangannya. Nah, lutut dirapatkan, lutut. Nah. Dimasukin tangannya dimasukin. Ngerti? Tangannya dimasukin. Jelas dulu dimasukin. Jelas. Zilal hadap sini. Sujudnya ibu-ibu hadap sini. Sujud di sana. Lihat ibu-ibu, posisi ini posisi depan, dirapatin lagi, tidak keluar. Nah seperti itu. Jelas? Ini posisi depannya, ini posisi belakang. Dirapatin. Dikepit istilahnya, ngerti? Tidak dibuka. Tidak boleh ibu buka tapi dirapatkan. Ketika sholat. Jelas? Sudah jelas lihat gambarannya apa tidak? Sudah kelihatan? Kelihatan bawah? Sudah kelihatan? Ya, boleh duduk. Inilah tata cara ketika orang sujud. Dan Rasul mengatakan paling dekatnya seorang hamba dengan Allah. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah wa huwa sajidun, dalam kondisi dia sujud. Entah itu laki maupun perempuan. Pak Ustaz, kan Allah itu dekat, iya, tapi lebih dekat lagi, lebih menyatu lagi dengan seorang, yaitu apabila dia dalam kondisi dia sujud, maka di sanalah dia melantunkan doa yang banyak. Kalau doanya bahasa Indonesia, maka dilantunkan dalam hati. Jangan dia keluarkan, batallah sholat. Tetapi kalau doanya bahasa Arab, boleh dia keluarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dia keluarkan. Tetapi kalau doanya bahasa daerah atau luar dari bahasa Arab, maka lantunkanlah dia menggunakan hati. Ucapkanlah dengan hati. Hati terdengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam keadaan sujud dia menangis, maka Allah pun lebih dekat lagi dengan hamba tersebut. Semakin lama dia sujud, semakin senang Allah melihat hamba tersebut. Karena kenapa? Dia menghinakan kepalanya di hadapan Allah. Kalau saya tanya, seandainya sekarang bapak-bapak lagi diam-diam, jelas, datang anak-anak buka kepala bapak dipukul, marah atau tidak? Hah? Marah atau tidak? Hah? Marah atau tidak? Anak-anak yang pukul. Sepantaran kita marah juga, dipegang kepala kita atau didorongin kepala kita, marah atau tidak? Kepala tanda mahkota, tetapi ini dia letakkan di bumi, tempat tanah, dia lepaskan, ini tanda tawaduknya kepada Allah Subhanahu. Dia merendahkan tingkat yang paling tinggi, dia tingkatkan dari tempat bawah, sehingga yang pinggulnya dia naikkan ke atas, merasakan dia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semua yang dia bawa, jabatan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Harta tidak ada nilainya. Begitu Allahu Akbar sampai di dalam tempat sujud, maka dia mengatakan semua itu kecil, yang besar itu hanya Allah Subhanahu. Harta saya punya itu kecil semuanya. Jabatan yang saya punya itu kecil, umur saya kecil, semua kecil, yang hanya besar hanya Allah Subhanahu. Di sana dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu. Ya Allah, saya ini sangat-sangat tidak ada harga. Saya butuh dengan Engkau. Dia ucapkan kata-kata tawadhu, rasa merendah, tidak menandakan dirinya tinggi di hadapan manusia. Dia merendahkan diri. Dia berdoa kepada Allah, sehingga setiap seorang hamba merendahkan diri kepada Allah sambil meneteskan air mata, maka hamba tersebut lebih cepat terkabul doa, lebih senang. Makanya ibu-ibu, kalau lagi tahajud semakin senang Allah Subhanahu. Kita lagi tahajud pas sujud semakin senang Allah Subhanahu. Tetapi ini kalau lagi sholat sendiri. Jelas, kalau lagi sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah cukuplah baca 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini udah berapa kali dia baca. Makmum imam nggak bangun-bangun, udah 6 kali. Jelas, 9 kali nggak bangun-bangun. Cek lah imamnya dia kemana? Jelas, kemana nih imam? Dia bangun-bangun. Mungkin dia kabur, sengaja ninggalin kita nih, dikerjain nih. Jangan sampai dia kabur ibadah imam. Maka begitu kita sujud, semua kita tumpahkan sama Allah. Ya Allah, ini saya punya masalah. Masalah kita ini kita tumpahkan sama Allah.
karena maghfirah, hajat kita, pengampunan Allah terkabulnya lebih besar lagi. Masalah kita semua kecil di hadapan Allah SWT. Maka kita tumpahkan sama-sama Allah. Tetapi seseorang kadang-kadang dia tumpahkan sama badannya, dia tumpahkan sama badannya dan pikirannya, sehingga dia tidak mampu. Pak Ustadz, saya nggak mampu sama masalah. Yang nyuruh mikirkan itu siapa? Tugas kita hanya jalan dan nikmati. Lepas dia sama Allah. Pikirkan jangan, hati itu jangan, lepas sama-sama Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berniat mengerjakan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Lepas dia sama Allah. Jelas seperti ini? Itulah ketika bagaimana seseorang ini sujud di hadapan Allah dan dia serahkan semua apa maunya sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas seperti itu Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Ketika dia bangun daripada sujud, dikenalah duduk di antara dua sujud. Maksudnya kenapa? Duduknya diapit oleh dua sujud. Sujud, duduk, sujud lagi. Bagaimana posisi duduk dengan benar? Posisi duduk dengan benar ketika orang duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirash. Namanya apa? Iftirash. Duduk itu ada 3 macam banyak. Yang pertama duduk ik'a. Namanya duduk apa? Ik'a. Ik'a bukan iq'a, ik'a. Jelas? Ik'a. Yang kedua namanya duduk iftirash. Yang ketiga namanya duduk tawarruk. Namanya duduk apa? Maju dari zilah mall Bani. Belakangan itu. Lihat cara duduk, hadap kiblat, hadap kiblat. Hadap sana dikit, situ dikit. Nah, sini. Jelas. Duduk di antara dua sujud. Duduk. Nah, tunggu bentar. Dalil iftirash. Iftirash. Yang benar berdirikan. Tidak, iftirash, benar sih. Tapi berdirikan lagi, sebelah kanan itu diberdirikan. Nah, iya. Duduk yang kedua ik'a. Nah, duduk tawarruk. Tawarruk, tahiyat terakhir. Jelas? Duduk yang ini namanya duduk apa? Iftirash. Kalau yang duduk seperti ini namanya ik'a. Pernah ngeliat ada orang duduk di antara dua sujud begini? Pernah apa tidak? Dia berdirikan kakinya dua-dua. Dia duduk seperti itu. Pernah lihat apa enggak? Hah? Boleh seperti itu. Namanya duduk apa? Ik'a namanya. Apa? Ik'a. Harus tahu namanya. Duduk apa? Oh ini ik'a. Namanya duduk apa? Ik'a. Ini duduk apa namanya? Tawar. Jelas? Kalau duduk yang begini, yang kita pakai ini, namanya mau makan. Jelas, atur supaya pas deh. Supaya pas. Jelas? Seperti ini. Ini sunnahnya seperti ini. Bagi laki-laki dan perempuan. Cuma diberdirikan lagi dan kakinya berdirikan rata. Rata seperti ini. Jelas seperti ini. Jelas? Boleh juga seperti ini. Boleh juga seperti ini. Cuma enggak apa sunnahnya seperti ini. Yang ini hanya dipakai di tahiyat terakhir. Boleh juga seperti ini, tapi kurang pahala. Lebih afdal menggunakan duduk seperti ini. Yang kurang bagus kalau dia bersila. Kalau duduk sah. Kalau mau cari sah, jelas sah. Tetapi ada juga duduk iftirash, namanya iftirashut ta'lim. Jadi iftirash itu ada 2, iftirashus shalah sama iftirashut ta'lim. Duduk iftirash di dalam salat, ada duduk iftirash di dalam ta'lim. Ta'lim ini seperti kita pengajian. Seperti apa? Kita pengajian. Sunnahnya duduk iftirash, tapi bukan iftirash seperti ini. Duduk iftirashnya seperti orang ta'lim itu seperti bagaimana? Dilepas kakinya, dua-duanya. Dua-duanya dilepas, enggak? Dua-duanya dilepas didudukkan. Duduk. Nah, seperti. Lepas dua-duanya, enggak usah diduduk. Nah, seperti. Jelas? Ini duduk iftirash. Kalau lagi ta'lim, malaikat Jibril datang ke Rasul seperti kayak gini. Gini caranya ta'lim. Kalau pengajian tuh sunnahnya duduknya begini. Jelas, duduknya seperti itu. Sunnah. Berpahala. Yang biasa praktekkan ini siapa biasa? Hah? Siapa biasa orang praktekkan seperti itu? Orang Jepang. Jelas? Orang Jepang. Ini ta'lim memang begini. Sunnahnya seperti itu. Malaikat Jibril datang di hadis yang kedua arba'in
namanya hadithul Jibril, datangnya duduknya seperti ini. Ini namanya iftirasyut ta'lim. Kalau dipakai di sholat kurang pas. Kan ada orang iftirasnya begini, kurang pas. Kalau sholat tuh dinaikkan satu, didudukkan satu. Iftiras yang dalam sholat, yang kayak barusan. Nah, seperti ini. Jelas. Didudukkan satu yang sebelah kiri, diberdirikan yang kanan. Jangan dilepas, coba dilepas yang kanan, dilepas. Seperti ini. Ada pernah ada orang seperti itu? Nah, jangan juga seperti itu. Salah. Dilepas seperti ini. Jangan. Salah kalau sholatnya seperti itu. Salah bukan berarti dia tidak sah. Berkurang pahala. Berkurang. Sunnahnya dia berdiri. Ya. Adab depan. Mau duduk, sila duduk. Duduk dari adab sana. Lihat. Tadi posisi belakang sudah melihat kan? Sekarang kita lihat posisi tangan. Posisi tangan untuk meletakkan kalau duduk di antara dua sujud. Perhatikan posisi tangan rata. Lihat nih Bapak Ibu, rata. Tidak boleh dia lebih dari sini. Tidak boleh lebih begini. Jelas? Tidak boleh lebih dari lutut. Begini tidak boleh. Lutut tidak boleh lebih. Jelas? Tidak boleh belakangan. Belakangan sini tidak pas. Tapi rata. Jelas? Rata. Dia rata. Karena kalau lebih itu ada ancaman dari Nabi. Lebih begini. Jelas? Kadang kita kurang perhatikan. Kadang-kadang lebih tangan kita. Sampai depan lutut kita. Tanpa kita sadari. Nanti kita lihat pas kita duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang lebih begini. Lebihkan dikit dalil. Kadang-kadang tanpa kita sadari megang begini. Tanpa kita sadari baca Rabbil Fili Waram. Memang nikmat, tapi di sini ada ancaman dari Nabi. Jelas? Belakangan juga kurang bagus. Agak belakangan dikit. Begini. Jelas? Sunnahnya bagaimana? Rata. Rata. Sudah lihat? Supaya tahu saja. Jelas? Supaya tahu dan ngamalkan. Sudah lihat tadi? Sudah lihat? Iya. Masya Allah. Jelas? Sudah kelihatan? Gitu caranya Ibu. Posisi kalau lagi ini duduk di antara dua sujud seperti ini. Duduk di antara dua sujud seperti ini sholatnya tersebut. Tetapi kalau lagi at-tahiyat pertama, di sholat maghrib rakaat kedua, di sholat isya di rakaat kedua, di sholat zuhur di rakaat kedua, di sholat asar di rakaat kedua, kecuali sholat subuh. Jelas? Yang ada tahiyat awalnya duduknya seperti ini, tapi posisi tangan beda. Posisi kiri pas, posisi tangan menggenggam. Tidak seperti ini, dilepas separuh. Menggenggam, lepas satu. Iya. Jelas? Tanpa diberdirikan. Jelas? Apa? Masya Allah. Diprotes lagi. Mohon maaf Ibu, saya tidak sadar. Jelas? Lihat, kalau lagi at-tahiyat langsung deh. Posisi tangan seperti ini. Yang kanan persiapan tanpa diberdirikan. Tanpa dia berdiri. Jelas? Boleh taruh jempolnya di bawah telunjuk, boleh. Ini cara pertama, seperti ini. Atau boleh jempolnya dimasukin begini. Boleh. Dan boleh dilingkarkan seperti ini. Asyhadu alla, dia lingkar. Boleh. Tetapi yang saya pakai ibu jari di bawah telunjuk. Begini persis. Asyhadu alla. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. 3 cara. Jelas. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Sudah lihat? Ini kalau tahiyat pertama. Nanti kita bahas bagaimana tahiyat kedua dan bagaimana cara tahiyat akhir dan apa yang dianjurkan kita membaca tahiyat akhir. Boleh silakan. Inilah sunnah ketika kita, yaitu posisi gerakan rukun di dalam sholat. Dan kita dianjurkan membaca Rabbil Firli itu secara perlahan, pelan-pelan. Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jangan sampai menindih atau ngebut. Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afani. Sampai malaikat bingung, apa dia ngomong nih orang? Minta apa? Kalau diterjemahkan Rabbil Firli, ampunkan dosa saya,
warhamni, rahmatilah saya, warzuqni, berilah saya rezeki, wa'afini, sehatkanlah saya, wa'fu anni, berikan saya, wahdini, petunjuk. Doa besar semuanya. Doa besar. Tapi kalau dia cepat-cepat, rabbi ighfir warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, bingung kan? Ini orang ngomong apa nih? Maka dianjurkan ketika dulu di antara dua sujud dan apa-apa zikir di dalam salat, kita dianjurkan membacanya secara perlahan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Dinikmatin salat, jangan sampai begini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena keseringan kita, seperti kita baca tasbih, banallah, 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 banallah. Salah. Yang benar subhanallah, 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 subhanallah. Sehingga kalau terlalu cepat jadi apa? Banallah, 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 banallah. Jelas? Salah ya. Dia baca alhamdulillah, yang benar alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 gitu. Hilanglah hurufnya. Tidak dapat pahala. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jelas? La ilaha. Banyak berubah karena kenapa? Meninggi huruf disebabkan yaitu terlalu cepat membaca. Terlalu cepat sudah membaca, ini membuat zalim terhadap huruf yang dia baca. Jelas? Dia zalim, tidak tartil, tidak pas membaca. Maka kita dianjurkan ketika kita membaca ayat-ayat dan surah dan zikir di dalam sholat, dianjurkan membacanya perlahan dan dinikmatin. Makanya Rasul itu mengatakan sholat itu qurratul ain, penyejuk mata. Kalau lagi sumpah Rasul sholat, kalau lagi ada masalah Rasul sholat, kalau lagi ada apa-apa dia sholat. Apapun ada apapun dia sholat. Nabi Muhammad SAW. Jelas seperti itu Bapak Ibu? Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan dulu dari bapak-bapak yang dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak? Kasih ya. Ada pertanyaan? Bentar dulu sih, kasih yang di belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Pak Amin. Pak Amin dari mana Pak? Dari Karangduyuk. Karangpanas. Karangduyuk. Beda Pak? Oh sebelah. Sama namanya kayak masjid ini. Al-Amin nama masjid. Amin. Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya terkait yang diperagakan tadi. Sebenarnya alangkah baiknya kalau itu bisa ditayangkan di depan. Jadi ada laptop sama LCD, itu mungkin akan lebih pas. Jadi kami yang di belakang berdiri kadang-kadang ada yang tidak lihat, termasuk ibu. Ya, termasuk ibu. Ya Allah. Ini artinya dari pertanyaan beliau ini tugas buat pengurus masjid. Bukan buat saya, itu maksudnya. Pesan dari pembicaraan tadi, pertanyaan tadi, pesannya bagaimana pengurus masjid siapkanlah LCD. Berarti ditanya ke pengurus masjid. Tidak disampaikan materi seperti tadi jelas kita lihat ditayangkan itu akan lebih baik. Iya, bagus usulnya. Ya, sudah. Itu aja, terima kasih. Kata beliau, Pak Ustaz kalau bisa ditayangkan, insya Allah nanti kalau Pak Amin mau ngeliat, lihat di YouTube direkam, bisa kelihatan langsung. Lebih jelas kalau nggak jelas di sini, alhamdulillah pengurus masjid sudah sediakan langsung nama YouTube-nya apa? Aplikasinya? Hah? Risalah Channel. Dilihat di Risalah Channel beberapa tuan guru yang isi di sini. Kalau yang di depan ini bukan tuan guru, jelas bukan tuan guru dan tidak mau jadi tuan guru. Dan karena syaratnya agak berat tuan guru itu. Saya sudah sampaikan syarat tuan guru. Syarat tuan guru itu pertama punya pondok pesantren. Jelas punya pondok pesantren. Alhamdulillah kami sudah punya. Yang kedua bisa baca kitab gundul. Jelas? Bisalah sedikit-sedikit. Yang ketiga syarat jadi tuan guru memiliki istri lebih dari 2. Itu baru nama tuan guru.
Jadi kalau dia belum punya masih di bawah level belum tuan guru. Makanya saya bilang saya bukan tuan guru. Saya kalau dibilang tuan guru saya tegur langsung MC-nya. Langsung saya ambil mic-nya. Berapa kali saya bilang tuan guru ini tuan guru. Saya bilang maaf saya bukan tuan guru. Karena syarat tuan guru ini berat. Gak sembarangan jadi tuan guru. Kalau dulu tuan gurunya emang benar. Kalau sekarang belum tentu tuan guru yang benar. Makanya cari guru yang benar-benar bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Ada sanadnya sampai Rasul SAW. Kalau udah sanadnya benar sampai Rasul, maka benar keilmuan kita. Jelas Pak Amin? Nanti bisa dicek di YouTube di Risalah Channel. Boleh ditonton. Yang belum subscribe. Jelas? Like and share. Dan subscribe. Saya sudah saya kurang ngerti apa gitu. Bagus. Ya, pertanyaan silakan. Bentar dulu bagi yang ini dulu. Misalkan sholat pada maghrib atau pada isya di rakaat pertama tiba-tiba ada yang kita sholat pada maghrib atau pada isya. Ba'da maghrib. Ya. Tiba-tiba ada yang tepuk. Ngapain tepuk? jadi kita sholat maghrib Yang nepuk orang apa enggak ada orang? sebelum rakaat pertama kemudian apakah kita bacanya dalam jahar atau sir? Iya. Kita lagi sholat ba'da isya. Tiba-tiba ada orang nepuk, dia nggak tahu kita lagi sholat sunnah. Berjamaah dia. Sah berjamaah? Sah. Jelas sah. Kalau kita jahar apa enggak? Kita lihat kita lagi sholat apa? Kita sholat sunnah, nggak jahar dong. Kita lagi sholat sunnah. Tetapi kalau kita selang sholat isya, kita jahar. Tergantung posisi rakaat kita. Kalau kita posisi rakaat ketiga, kita tidak jaharkan. Kalau di sholat isya, kalau di sholat isya kita rakaat keempat tidak dijaharkan. Tergantung juga posisi kita. Tergantung sholat dan tergantung posisi kita. Kalau kita lagi sholat sunnah, tidak jahar. Sah sholat, sah. Dijelaskan dalam kitab Muqaddimah dalamnya bahwa bolehnya seseorang berjamaah sholat wajib di belakang sholat sunnah. Boleh. Tetapi lebih afdal sholat wajib dengan sholat wajib. Nah ini kondisinya begitu saya sholat di Karangtuli. Sholatlah saya di Karangtuli bersama teman saya namanya Alwi Tayyib namanya. Sholat maghrib jam 6 sudah selesai. Saya sholat di belakang, di tembok belakang sama dia berdua. Begitu saya salam-salam zikir, habis itu doa. Habis itu saya bilang, udah kita sholat sunnah lu ba'diyah dulu. Saya sholat ba'diyah dulu. Tadi sholat duhur satu makmum saya biasa. Begitu sholat ba'diyah duhur, begitu saya rukuk penuh sapi di belakang saya. Ya Allah, Ustaz tak khusuk, bukan tak khusuk, kita rukuk ini pasti kelihatan kanan kiri. Nggak mungkin kita tidur, kan kelihatan. Besarin suara, besarin suara. Sami Allah liman hamidah. Allah besarin suara. Tapi kalau baca jahar tidak. Sah sholat mereka, sah. Masa kita kasih panjangan sesuatu sunnah? Jangan. Kita lakukan. Silakan Pak. Kasih mic-nya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Di sini juga mati. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kenapa ini mati? Tes. Mohon maaf, Ustaz. Iya, dimaafkan. Sudah dijelasin bahwa Ustaz sudah punya pondok pesantren. Terus sudah ilmunya sudah bagus. Cuman tadi yang Ustaz katakan belum dikatakan Tuan Guru. Kenapa Ustaz belum punya istri? Pertanyaannya apa? Artinya kalau itu saya minta sama Ustaz secepatnya Oh, ini bukan pertanyaan tentang sholat. Ini anjuran Ustaz. Ustaz cepat sholat nikah. Bagus pertanyaan. Pokoknya karena Pak Haji siapa namanya Pak Haji? Siapa? Baru nama Nabi Musa, saudara Nabi Musa. Pokoknya kalau saya nikah yang begawi orang Arab panas. Ini karena saya ditantang begini, dia tanggung jawab pokoknya besok. Pokoknya saya nikah besok yang begawi orang Arab panas.
Nanti saya tinggal hubungan mahram, jadi saya nikah. Pokoknya roh orang mana kumpulin sudah. Siap tuh, direkam kan? Siap semuanya nih. Sudah direkam, awas. Tanggung jawab, jelas. Awas pokoknya. Saya nanti lihat di YouTube nih. Saya tinggal saya share dia nanti kalau itu video yang begini. Silakan ada pertanyaan. Iya. Iya. Makmum yang masbuk atau membuat jamaah baru? Bagus pertanyaan. Pertanyaannya pertama, Pak Ustadz, mana lebih afdol? Yaitu ketika ada sebagian orang masbuk di shaf ketiga. Di shaf pertama jarang, shaf kedua pun mungkin bisa jadi. Shaf ketiga paling sering terjadilah makmum masbuk. Terjadilah makmum masbuk. Makmum ini masbuk 2 rakaat setelah salam imam. Mana lebih bagus, kita berjamaah dengan makmum yang masbuk atau membuat jamaah baru? Pertanyaan. Jelas seperti ini. Jawabannya lebih afdal dan lebih bagus membuat jamaah baru. Kenapa? Karena kita dapat sempurna rakaat kita dengan kondisi kita berjamaah. Berbeda halnya ketika imam sudah at-tahiyat terakhir, mana lebih bagus Pak Ustaz? Saya ini buat jamaah baru atau berjamaah dengan imam ini tapi dapat pas at-tahiyat? Jelas seperti ini. Dia lagi at-tahiyat imam, at-tahiyat terakhir. Saya sholat dengan imam ini pas at-tahiyat tapi saya masuk 4 rakaat atau saya buat jamaah baru? Jawabannya lebih bagus kita ngikut imam ini. Kenapa? Karena sholat dengan imam ini banyak jamaahnya, yang pertama. Yang kedua, yaitu sholat mereka ini dengan azan dan dengan qomat. Sedangkan kalau kita buat jamaah baru, adanya qomat saja, tidak ada azan. Betul apa tidak? Tetapi kalau makmum yang masbuk berbeda lagi hukumnya. Tetapi kalau kita imam ikut yang pertama, kloter pertama, lebih afdol kita mengikuti kloter pertama dengan syarat bukan daripada hirosah penjaga masjid. Jelas? Tahu maksudnya hirosah? Yang jagain masjid. Kan ada yang bagian jaga, yang lain sholat, yang lain dijaga motornya, dijaga sendalnya supaya tidak hilang. Nah kalau yang model seperti ini dibuatlah jamaah kedua, kloter kedua. Untuk kenapa? Pak, bukan dia menghilangkan pahala yang sholat tersebut. Dia tidak sholat, dapat kurang pahala saya karena enggak, dia menjaga keadaan orang supaya lebih tenang. Khusyuklah dia sholat. Dia tidak memikirkan motornya, dia tidak memikirkan sendalnya karena mungkin banyak yang hilang. Dia jaga seperti itu. Orang jadi sholat tenang sebab mereka semua pahala orang sholat kloter pertama pergi ke dia, sholatlah dia lagi seperti itu. Jelas seperti itu. Datanglah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, sebagian sahabat kami puasa sedangkan kami tidak puasa. Bagaimana kami dapat mendapatkan pahala seperti mereka sedangkan kami tidak puasa? Apa jawabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, siapkanlah mereka berbuka puasa, maka engkau pun mendapatkan pahala puasa. Jelas seperti ini. Kalau kita menyiapkan orang berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala puasa tersebut. Begitu juga seorang istri yang menyiapkan yaitu baju suaminya, menyiapkan baju anaknya. Suaminya pergi ke masjid, istrinya dapat pahala berjamaah, istrinya dapat pahala sholat. Anaknya pergi sekolah, istrinya, ibunya yang dapat pahala belajar juga. Karena kenapa? Dia yang menyiapkan pakaian tersebut. Tapi pesan saya kepada Bapak Ibu, ingat ini bulan Muharram, jangan lupa puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Asyura. Jelas? Tanggal 9 namanya Tasu'a, puasa tanggal 10 namanya Asyura. Niatnya puasa nawaitu shauma ghadin an ada di sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Kalau tanggal 9 bulan Muharram. Kalau tanggal 10 nawaitu shauma ghadin an ada di sunnati Asyura lillahi ta'ala. Ini sunnahku puasa. Kalau sekarang hari apa ini? Tanggal 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Selasa. Tinggal hitung. Hari apa jadinya?
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu tanggal 9. Rabu dan Kamis tanggal 9, tanggal 10 sunnah puasa. Jelas? Sunnah puasa. Jangan sampai tidak ada yang puasa. Nah, seandainya dibuat sama pengurus masjid buka bareng, boleh. Karena bulan Ramadan bukan hanya bulan Ramadan saja, buka bareng. Dia buat di bulan di bulan Tasu'a dan Asyura, dia buat supaya kenapa? Ada syiar agama. Boleh seperti itu. Dan ingat, tanggal 10 itu kata ulama namanya Idul Aitam, hari rayanya anak yatim. Ingat, tanggal 10 itu hari rayanya apa? Anak yatim. Kita dianjurkan cari anak yatim, kumpulkan anak yatim, kasih dia sembako, kasih apa, hibur dia, pegang rambutnya dengan syarat anak yatim yang belum balik. Jangan yang udah balik, nggak ada rambutnya. Jelas? Yang belum balik, pegang rambutnya, kasih dia, makan. Kumpulkan, kan di sini pasti ada anak yatim, ya, pasti ada anak yatim. Kumpulkan, buat program santunan anak yatim tanggal 10. Semua ikut bagian, kumpulkan anak-anak tersebut, hibur mereka, kasih apa saja, kasih santunan. Kumpulkan beberapa warga yang anak yatim, kumpul sama Pak Kalinya berapa RT dikumpulkan, namanya Idul Aitam. Jelas seperti ini. Dan kita dianjurkan, ini amalan ulama, tanggal 10 Muharram itu kita dianjurkan bagi setiap suami melebihkan uang belanja kepada istri dan anak. Jelas, catat tuh dulu, bagus. Ini amalan. Kata ulama mengatakan barang siapa yang melebihkan uang belanja kepada istrinya tanggal 10 Muharram, maka rezekinya akan ditabung sampai tahun depan melimpah. Yang dikasih 50, kasih 100. Pak Haji, Pak Arif jangan tanya, Pak Ustadz gak punya istri, mau kasih siapa? Jelas. Tenang aja. Banyak di belakang saya, banyak orang juga. Jelas Pak Arif? Yang dikasih anak dan istri. Kalau kita punya adik lah kita kasih. Adik Pak Ustadz ada adik saya dua-duanya di Yaman sekarang, lagi sedang belajar. Satu selesai Qurannya kemarin hafil Quran, satu sedang belajar, dua-duanya pun di Yaman. Jelas seperti ini. Kita punya adik di sana. Jelas seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah banyak pertanyaan. Sebentar ibu. Gak apa-apa diperpanjang nih. Hah? Bagaimana pengurus masjid? Nanti saya ditegur nanti nih. Silakan. Bentar Bu Haji, bentar. Silakan. Jangan kasih kita kasus. Suatu ketika kami sholat asar dan pada saat itu kami sedang jadi imam masuk dan ada datang seseorang juga yang bersamaan masuk dengan kami. Nah, ketika imam selesai salam, dia kami bangkit. Orang yang di samping saya yang kami sama-sama masuk Ikut salah. Ya? Ikut dia salah sama imam. Kami sedang berdiri menyempurnakan rakaat salat. Nah, ketika itu orang yang di samping saya ini dia seperti agak memposisikan dirinya agak ke belakang sedikit. Dan saya bingung kenapa dia lakukan hal seperti ini. Ternyata ketika Dia mengangkat imam. Iya, dia Boleh apa tidak pertanyaan? Kalau boleh, apakah itu tidak terhitung dia dua kali jadi imam, dua kali? Iya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bolehkah ketika kita sama-sama masbuk di pertengahan sholat kita mengangkat imam? Jawabannya boleh. Jelas? Jawabannya apa? Boleh. Mungkin dia berpikir 2 rakaat saya bersama imam, 2 rakaat nggak ada imam, sendiri dong, kata dia. Sudah ikatan saya sendiri. Sekarang 2 rakaat sekarang saya ini sendiri. Tadi 2 rakaat pertama ada imam saya. Saya nggak mau dia kosong. Lebih bagus saya putus. Boleh supaya saya ikat berjamaah. Itu maksudnya dia. Boleh apa tidak? Boleh. Jelas? Yang nggak boleh bagaimana? Ini diangkat jadi imam, sama-sama mundur nggak menjadi imam. Jelas? Ini yang nggak boleh. Jelas? Mengalah kan? Jelas? Iya sudah. Dia mengalah. Terima kasih banyak. Jelas? Terus saja. Jadi itu ada keutamaannya dan Kalau saya tidak mundur. Kalau saya tidak mundur. Saya teruskan sholat saya walaupun saya masuk. Jelas, saya tidak mengangkat imam di pertengahan. Kalau saya, kalaupun tentang pertanyaan ini apakah boleh, kan pertanyaan ada pembahasan itu di kitab Syura Kalim, bolehnya seorang mengangkat imam di pertengahan sholat bagi yang masuk. Jelas. Kalau saya ditanya Pak Ustadz, kalau posisi seperti itu mengangkat jadi imam? Kalau tidak, saya tidak. Saya cukup imam yang pertama saja. Apakah dia berarti memiliki imam 2?
Tidak, tetap imamnya satu karena udah terputus. Jelas sudah terputus. Seperti dia udah cerai. Jelas nikah dia lagi. Tetap istri pertama jatuhnya. Jelas imamnya satu. Yang tidak boleh dia ngangkat imam dua, dia tepuk dua-duanya. Wah, bingung. Siapa nih? Mana yang besar-besar? Dia kerjain orang, dia tepuk ini bismillahirrahmanirrahim, dia tepuk bismillahirrahmanirrahim, dia tepuk ini bismillah besar-besar. Biarkan saya itu salah sendiri. Dikerjain orang. Ini yang tidak boleh. Gara-gara masalah tepuk ini. Jelas. Silakan Bu. Kasih yang di belakang. Ibu. Berdiri nggak apa-apa. Dia takut sama ibu-ibu. Nih yang bertanya sama saya ini ibu-ibu yang protes saya tadi. Silakan Bu. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya Bu? Saya Musli dari lingkungan Karangbuyut. Mana? Oh sama Karangbuyut tadi itu nama Pak Amin. Silakan. Ini Pak Ustaz, memang ketidaktahuan saya, makanya saya bertanya. Tapi saya bukan bertanya untuk menambahkan pembelajaran, bukan Pak Ustaz. Tenang saja. Yang akan saya tanyakan di sini, terus terang saya belum tahu arti dan tujuan daripada untuk telunjuk di tahiyat pertama dan tahiyat akhir itu. Mungkin pertanyaan saya simpan Pak Ustaz. Apa maksudnya telunjuk itu? Ya, apa maksud dan tujuannya? Saya bertanya juga sama anak saya. Iya. Mama, kenapa harus kita Telunjuk. ya? Rasulullah SAW setiap mengucapkan terkadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menangkan satu-satunya adalah Allah. Ini menandakan isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha yang diangkat bukan asyhadu, bukan pas mengucapkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, hanya satu-satunya Allah. Diucapkan hanya Allah. Isyarat. Ini hanya isyarat. Di mazhab Imam Syafi'i hanya diangkat satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Imam Abu Hanifah diangkatnya ketika mengucapkan Allah. At-tahiyatul barakatuh salatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pokoknya ada lafaz Allah diangkat. Yang ada lafaz Allah isyarat kepada Allah. Jelas menunjukkan Allah itu satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Jelas tidak ada sekutu baginya. Jelas isyarat. Kalau Imam Malik berpendapat beliau ini angkat tangannya dari awal at-tahiyatul barakatuh, dan ini yang dipakai sama saudara kita yang Muhammadiyah. Boleh, enggak apa-apa. Jelas. Yang tidak boleh mengganti, dia ganti pakai ini. Jelas enggak boleh. Atau bisa jatuh kotoran cecak di sini. Kotoran cecak, dia ganti pakai tangan kiri. Enggak bisa. Jelas, pakai tangan kanan saja. Tangan kanan. Tidak bisa diganti pakai tangan yang lain, jari yang lain. Tidak bisa. Silakan Ibu yang satu. Assalamualaikum. Selamat. Dari mana Bu? Dari Kapupanas. Dari Kapupanas. Pak Ustaz, tadi kan tahiyat sholat pas sujud terakhir, bisa kita lafazkan doa-doa. Apakah pada saat melafazkan doa itu boleh kita lafazkan doa? Boleh kan kita melafazkan doa apa saja? Boleh jawabannya. Melafazkan doa apa saja dalam sholat boleh ketika orang sujud. Tetapi ingat, kalau dia bahasa Arab boleh kita keluarkan pakai suara. Tetapi kalau menggunakan bahasa daerah atau selain daripada bahasa Arab, maka kita lantunkan atau kita ucapkan di dalam hati kita. Tetapi ingat, begitu at-tahiyat itulah tempat sunnahnya doa sebelum kita salam. Fil alamin innaka hamidun majid. Ini kan tadi pertanyaan tentang sujud. Jelas tentang sujud. Maka kita panjangin doa kita pas sujud tersebut boleh. Jelas boleh kita panjangin. Kalau kita jadi makmum atau jadi imam, jangan terlalu panjang kalau tempatnya masjidnya fituruk di pinggir jalan seperti itu.
Karena kenapa? Orang yang sholat di masjid di pinggir jalan rata-rata orang banyak mampir, bukan di daerah misal kampungnya di dalam gitu, ada masjid di dalam. Beda. Kalau masjid di pinggir jalan berbeda hukum. Tidak dia terlalu panjang bacaannya. Karena kenapa? Tempat orang lalu lalang, mampir langsung sholat. Nah, terutama pas kita at-tahiyat itu jangan lewatkan doa yang paling besar, dan ini sunnah dari Rasul. 4 doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya dajjal. Dan ini tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Setelah dia sebelum salam dia baca ini doa yang besar, karena doa setelah bil alamin doa sangat mustajab. Usul saya yang punya doa itu besok malam Kamis depan dibagikan, difotokopikan. Jelas, tulis besar doa itu, nanti dicari, dibagikan, ditempel. Ditempel di mana saja bagi yang belum hafal. Jelas, jangan ditempel di kamar mandi, ngapalin di kamar mandi. Jangan. Jelas Bu? Jadi jawabannya boleh dengan syarat kalau bahasa Arab boleh diucapkan, tapi kalau dia itu bukan daripada bahasa Arab cukup diucapkan dalam hati. Cukup ya? InsyaAllah besok kita akan lanjutkan malam Kamis yang akan datang. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling utama kita disehatkan dan dipermudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga umur kita berarti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan umur kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kau habiskan umur kita? Di mana kita habiskan umur kita? Apakah untuk ibadah atau untuk kelalaian atau untuk dosa? Maka yang dulu sudah tutup aib-aib dulu, sekarang tahun baru Hijriah, maka buka lembaran baru, bertobat bersolat, tutup aib kita dan bertobat kepada Allah, kembali semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dengan benar, sholat dengan benar. Yang belum mengkodok sholatnya, dikodok sholat yang dulu, wajib hukumnya. Yang belum mengkodok puasa, wajib mengkodok puasanya. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dari kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.